Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu-ibu, hari ini kita akan melakukan percakapan coaching, di mana hari ini pada sesi pertama saya CGP 1 menjadi seorang pengamat, ada Ibu Irhamna sebagai CGP 2 menjadi coach, dan ada Ibu Rika Agustina CGP 3 menjadi seorang coachee. Nah, baik Ibu, di dalam sesi pertama ini saya sebagai pengamat memiliki rubrik penilaian yang akan saya amati nanti terhadap percakapan coach dan coachee. Nah, jadi Ibu Irhamna, saya memiliki dua rubrik penilaian, yaitu tentang pembelajaran alur tirta. Selanjutnya rubrik penilaian saya itu nanti akan ada di bagaimana Ibu sebagai coach itu menghadirkan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap percakapan coaching nanti. Baik Ibu Irhamna, di sini saya ingin bertanya, kompetensi apa yang akan ataupun yang ingin Ibu kembangkan nanti dalam melakukan percakapan coaching? Baik Bu, dalam melakukan percakapan coaching, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, kemudian kompetensi mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot atau yang memberdayakan. Kemudian saya juga ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan rasa, Bu. Baik, selanjutnya Ibu, kompetensi bagian mana yang ingin Ibu kembangkan ataupun yang ingin diobservasi secara spesifik? Di sini saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Di situ Bu, yang saya ingin lebih diobservasi. Baik Ibu, semoga nanti dalam percakapannya nanti tercapai Bu ya. Jadi indikator ataupun indikator pencapaian apa yang ingin Ibu capai pada saat percakapan coaching nanti Bu? Saya ingin mencapai indikator yaitu dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mampu menggali potensi dari si kusi. Kemudian saya juga ingin mengembangkan indikator mendengarkan dengan rasa, mendengarkan secara aktif, dan kehadiran penuh Bu dalam proses coaching. Baik Ibu, semoga nanti semua indikator yang Ibu sebutkan tadi tercapai dalam percakapan coaching ya Ibu ya. Baik Ibu, jadi saya persilakan untuk melakukan percakapan coachingnya. Baik Bu, di sini saya sebagai coach akan melakukan percakapan coaching alur tirta bersama dengan Ibu Rika sebagai coachee. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Ibu, sehat. Iya. Ada apa ya Bu? Tadi sampai ngajak berbicara berdua seperti ini. Ini Bu, ada yang mau saya bicarakan tentang masalah yang menjadi beban dalam pikiran saya begitu Bu. Kira-kira apa topik pembicaraan kita saat ini Bu? Iya Ibu, jadi yang menjadi topik pembicaraan kita hari ini yaitu mengenai ini loh Bu. Selama ini kan saya mempunyai tugas yang cukup banyak ya Bu ya. Jadi saya kesulitan mengatur waktu saya sehingga
kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas menjadi sedikit terganggu, Bu, dikarenakan saya kurang fokus dalam melakukan kegiatan pembelajaran, Bu. Jadi itu yang menjadi kendala yang sangat menyesek di hati saya begitu, Bu. Oh, jadi selama ini Ibu mengalami situasi di mana aktivitasnya sangat padat sehingga menuntut Ibu untuk pandai-pandai membagi waktu ya, Bu. Iya, Ibu, begitulah, Bu, kira-kira. Jadi tujuan yang ingin Ibu capai dari pembicaraan kita saat ini apa ya, Bu? Jadi yang ingin saya capai setelah pembicaraan kita ini, saya ingin setelah kita melakukan percakapan ini, saya bisa membagi waktu dengan kegiatan saya yang cukup padat dalam hal mengikuti pendidikan dengan kegiatan pokok saya melaksanakan pembelajaran di kelas. Itu, Bu. Oh, jadi yang ingin Ibu capai yaitu bagaimana Ibu dapat mencari solusi dari masalah yang Ibu hadapi, yaitu dengan padatnya aktivitas Ibu, sehingga Ibu bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab Ibu, yaitu mengajar di kelas maksimal, juga dapat mengerjakan tugas-tugas Ibu sebagai guru penggerak secara baik, ya. Iya, Ibu, begitu, Bu. Jadi saya menginginkan idealnya, Bu, ya, seimbang lah antara tugas pokok saya dengan tugas tambahan saya dalam melakukan pengembangan diri saya. Begitu, Ibu. Iya, jadi selama ini hal apa yang sudah Ibu lakukan, Bu, untuk menghadapi situasi seperti tersebut tadi? Selama ini yang sudah saya lakukan ya, Bu, ya, saya berusaha membagi waktu untuk tidak mengganggu jam pembelajaran saya di kelas. Dengan saya melakukan pengembangan diri, saya ingin tidak terganggu jam kegiatan pokok saya itu, Bu, mengajar di kelas. Jadi saya sudah membagikan waktu dengan maksimal, mengerjakan tugas pada waktu malam hari agar tidak mengganggu jam mengajar saya. Begitu yang sudah saya lakukan selama ini, Bu. Selama ini Ibu sudah berusaha membagi waktu dengan sebaik mungkin supaya tugas mengajar Ibu tidak terganggu. Ibu sudah melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas pendidikan Ibu di malam hari. Namun masih saja ada kendala dalam Ibu menjalankan tugas Ibu sebagai seorang pendidik, ya, Bu, ya. Iya, Bu, saya masih masih menjadi beban begitu, masih merasa kurang fokus dalam menjalankan tugas pokok saya, Bu. Itu yang menjadi kendala saya. Padahal saya sudah bisa membagikan waktu dengan mengerjakan tugas ini pada waktu malam hari, Bu, ya. Di saat saya kerjakan sampai larut malam kadang, Bu, biar tidak mengganggu kegiatan siang harinya. Sehingga saya tidur lebih larut dalam beberapa minggu ini, Bu, ya. Sehingga yang saya rasakan malah kegiatan mengajar saya jadi kurang fokus, saya kurang segar dalam melakukan pembelajaran, begitu. Jadi meskipun Ibu sudah berusaha semaksimal mungkin dalam membagi waktu, baik itu menyangkut dengan tugas Ibu dalam pendidikan guru penggerak atau tugas Ibu sebagai seorang guru yang selalu mengajar di kelas, Ibu merasakan masih ada juga kendala dalam memaksimalkan tugas Ibu sebagai guru, ya, Bu, ya. Jadi kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil jika dilihat dari situasi yang Ibu alami sekarang ini, selain membagi waktu dengan sebaik mungkin, Bu? Kemungkinan yang bisa saya ambil ke depannya bukan mungkin saya bisa, tadi kan efeknya kan ini, Bu, ya, karena saya tidur larut malam mungkin, Bu.
Jadi mungkin itu yang menjadi kendala yang menyebabkan saya kurang fokus. Mungkin itu yang harus saya perbaiki dulu, Bu. Itu tidur lebih cepat mungkin, Bu, ya. Solusi yang pertama itu mungkin, Bu, yang akan saya lakukan, Bu. Oh, jadi solusi yang pertama untuk menghadapi situasi yang Ibu alami saat ini yaitu tidur lebih cepat atau supaya dapat bangun lebih awal pas pagi hari, Bu, ya, supaya lebih segar, lebih semangat dalam melakukan pembelajaran sehingga pembelajaran di kelas berjalan maksimal seperti biasanya, Bu, ya. Kira-kira apalagi, Bu, solusi yang dapat Ibu ambil untuk menghadapi situasi tersebut, Bu? Solusinya ya saya tidur lebih cepat, Bu. Saya tidur lebih cepat, bisa bangun lebih awal. Itu solusinya, Bu, agar saya bisa fokus dalam kegiatan pokok saya dalam melakukan pembelajaran. Itu solusi yang pertama, Bu. Mungkin solusi yang kedua apa ya? Saya mungkin ini saya sepertinya memerlukan saya harus berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di tempat kerja saya, meminta masukan, bantuan dari mereka untuk bisa membantu saya dalam melaksanakan beberapa tugas mungkin, Bu, ya, agar bisa sedikit ini, Bu, ya, bisa sedikit mengurangi beban. Kan kalau kita berbagi kan sedikit mengurangi beban mungkin. Itu, Bu, yang solusi yang kedua. Bagus sekali ya. Berarti di sini dalam menghadapi situasi Ibu tersebut, Ibu sudah berusaha membagi waktu sebaik mungkin, kemudian sudah mengusahakan tidur lebih awal supaya tidak terlambat bangun pagi. Selain itu, Ibu juga sudah mempunyai keinginan untuk meminta ide-ide dari rekan sejawat bagaimana menghadapi situasi Ibu saat ini. Selain itu, ada lagi, Bu, yang dapat Ibu lakukan? Selain itu, Pak, mungkin itu saja dulu, Bu, ya. Dari itu mungkin, Bu, solusi yang akan saya jalankan dulu, Bu, untuk sementara mungkin itu. Bagaimana seandainya Ibu melakukan atau menggali apalagi yang dapat membantu Ibu, misalnya tentang membagi waktu yang baik dengan tugas dan tanggung jawab Ibu. Ada, Bu, hal-hal yang dapat Ibu lakukan selain dari hal tersebut? Kalau membagi waktu, Bu, ya, kalau membagi waktu mungkin kegiatan yang sebelumnya sudah saya lakukan, Bu, seperti saya mengerjakan tugas pada malam hari agar tidak mengganggu jadwal pembelajaran saya. Itulah, Bu, kendalanya. Kalau saya buat tugas pada malam hari, kendalanya itu, Bu, saya jadi tidur larut malam. Itu kendalanya. Oh, baik, Bu. Berarti di sini dalam membagi waktu sebaik mungkin supaya tercapai tugas dan tujuan Ibu semaksimal mungkin. Ibu di sini sudah berusaha membagi waktu, kemudian tidur lebih awal, kemudian Ibu juga sudah meminta nasihat dari rekan-rekan sejawat, kemudian Ibu juga sudah melakukan mengerjakan tugas-tugas pendidikan Ibu di malam hari. Namun hal tersebut membuat Ibu jadi kurang maksimal atau kurang fokus dalam melakukan pembelajaran di kelas, ya? Iya, Bu. Saya paling kalau malam sibuk kan saya bisa tidur jam 11, Ibu. Biasanya kan pola tidur saya sebelumnya jam 11, Ibu. Makanya mungkin untuk ke depan saya mencoba mengatur pola tidur dulu, Bu, agar saya bisa fokus dalam kegiatan pokok saya, Bu.
saya coba ke depan mungkin itu Bu. Oh, berarti Ibu ke depannya akan menyeimbangkan antara melaksanakan kegiatan dengan waktu istirahat Ibu ya. Bagus itu Bu, kesehatan juga penting supaya kita maksimal dalam mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kita. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan ide-ide tersebut? Saya maunya sih segera Bu. Mungkin malam ini saya akan coba membuat tugas sampai jam 11 aja Bu ya. Kalau ada tugas-tugas yang banyak tuh saya kerjakan sampai jam 11. Selebihnya kalaupun belum siap saya buat besok di luar jam mengajar saya. Itu Bu. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Apakah Ibu sudah mendapatkan solusi-solusi dari masalah Ibu? Iya Bu, saya lebih ini Bu ya, lebih bisa ada bayangan ini ke depan mana yang lebih bagus untuk saya Bu. Dari sebelumnya kan saya merasa pikiran entah bagaimana, tapi ini bayangannya sudah ini Bu, sudah ada. Kayaknya saya bisa membagi ini Bu ya, mengatasi kendala yang saya hadapi ini. Ya, bagus berarti ya Bu ya. Jadi kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan supaya dapat menjalankan ide tersebut Bu? Baik Ibu, mungkin untuk melihat perkembangannya saya butuh waktu dalam 2 hari ini Bu ya. Saya lihat dalam 2 hari ini dengan ide-ide yang saya lakukan tadi akan saya jalankan. Apakah ada perubahan dalam kehidupan saya? Jadi saya butuh waktu 2 hari begitu Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi? Iya Bu, jadi komitmen saya akan melakukan ide yang sudah saya ini kan, saya akan jalankan sesuai dengan rencana yang sudah saya tetapkan. Iya, bagus sekali. Ibu akan segera melakukannya ya. Dan komitmen Ibu itu sangat kuat untuk melakukannya. Kemudian siapa yang bisa membantu Ibu dalam menjalankan komitmen Ibu? Di sini pihak keluarga juga saya rasa bisa membantu saya ya. Jadi suami bisa mengingatkan saya untuk tidur lebih awal Bu. Ya, berarti ada dukungan dan ada yang akan membantu Ibu untuk melaksanakan rencana Ibu tersebut. Kira-kira Bu, berapa hari lagi kita dapat berjumpa? 2 hari kemudian Bu ya. Dan saya lihat dulu perkembangan saya dalam 2 hari ini. Nanti 2 hari kemudian kita berjumpa lagi Bu. Berarti 2 hari kemudian kita akan berjumpa lagi ya. Saya pun nggak sabar ingin melihat hasil dari rencana Ibu. Iya Ibu. Jadi berhubung waktu pun sudah sangat singkat, pembicaraan kita sampai di sini ya Bu ya. Oh iya Bu, iya Bu, terima kasih banyak Bu. Udah nggak terasa Bu ya, sudah habis waktu kita Bu ya. Ini loh Bu, saya mau mengucapkan terima kasih Ibu sudah mau mendengarkan cerita saya jadi lebih segar, jadi lebih semangat lagi nih Bu. Iya, sama-sama Bu. Semoga berhasil ya Bu, apa yang kita inginkan tercapai semuanya. Iya Ibu. Baik, percakapan coaching pada sesi pertama selesai. Di sini saya sebagai pengamat ingin bertanya lagi kepada coach yaitu Ibu Irhamna. Kompetensi apa Bu ataupun indikator pencapaian apa yang sudah tercapai pada percakapan coaching tadi?
Baik Bu, yang sudah tercapai yaitu saya sudah dapat meningkatkan kompetensi saya, mendengar aktif, mendengar dengan rasa, kesadaran penuh, juga memajukan beberapa pertanyaan yang dapat membangkitkan potensi dari si kucing. Baik Ibu. Jadi tadi saya juga sudah mengamati semuanya percakapan coachingnya itu sudah sesuai dengan alur Tirta, sudah terlihat adanya topik dan tujuan, identifikasi masalahnya juga jelas, rencana aksi dan tanggung jawabnya juga sudah terlihat ya Ibu ya. Baiklah Ibu, terima kasih untuk sesi pertama ini. Kita akan melanjutkan untuk sesi yang kedua. Baik Bu, terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada sesi kedua saya akan berperan sebagai pengamat, yaitu saya Irhamna. Kemudian yang berperan sebagai coach adalah Ibu Rika, dan yang berperan sebagai kusi adalah Ibu Mona. Nah, sebelum proses coaching kita ini lanjutkan, maka saya sebagai pengamat akan mengadakan beberapa pertanyaan kepada coach, yaitu Ibu Rika. Di sini saya sebagai pengamat menyediakan rubrik penilaian yang saya gunakan, yaitu untuk menilai kompetensi dari Ibu coach, seperti kehadiran penuh, mendengar aktif, mendengar dengan rasa, juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya juga menyediakan rubrik penilaian tentang indikator apa yang sudah maksimal Ibu capai. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menanyakan kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan. Baik Ibu, terima kasih. Jadi di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi kehadiran penuh atau khusus, dan kompetensi mendengarkan aktif, juga mendengarkan rasa, dan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Iya Ibu, indikator mana yang Ibu ingin tercapai Bu? Baik Ibu, di sini indikator yang ingin saya capai yaitu indikator bagaimana kehadiran saya bisa menerapkan kehadiran penuh, bagaimana saya bisa mendengarkan dengan aktif dan dengan rasa, kemudian bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu Ibu. Bu, kemudian kira-kira kompetensi mana yang secara khusus yang ingin Ibu kembangkan pada proses percakapan kita saat ini? Secara khusus yang ingin saya kembangkan dalam percakapan coaching ini yaitu bagaimana saya bisa menggunakan pertanyaan yang berbobot dalam menggali potensi dari seorang coach. Kemudian nanti di samping itu saya juga ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh saya, juga mendengarkan aktif saya, begitu. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Sekarang saya akan mengembalikan kepada Ibu Rika sebagai coach dan Ibu Mona sebagai kusi. Silahkan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Mona? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat ya. Baik Bu Mona, kemarin ini ajak jumpa secara daring, ada yang mau dibahas mungkin Ibu ya?
Iya Ibu, jadi saya punya beberapa kendala ataupun ada pikiran-pikiran yang mengganggu saya ya Ibu ya, makanya saya ingin mengajak Ibu bertemu. Mana tahu setelah pertemuan kita ini saya mendapatkan pencerahan atas kendala apa yang saya hadapi sekarang Ibu. Baik Ibu, jadi ada kendala selama ini Bu ya. Eh, Selama ini kalau pembelajaran di kelas bagaimana Bu untuk hari ini? Kalau pembelajaran di kelas, alhamdulillah ya Bu, semuanya berjalan dengan lancar. Mungkin di luar konteks pembelajaran di sekolah gitu Bu ya. Ya. Jadi baik Ibu Mona. Jadi topik yang ingin kita bicarakan hari ini apa ya Bu? Begini Bu, jadi saya kan Bu, alhamdulillahnya terpilih sebagai CGP di sekolah saya itu ya Bu ya. Jadi satu orang lah. Jadi kalau misalnya kita sudah satu orang, CGP-nya yang lain kan nggak terlalu mengerti bagaimana posisi kita ya Ibu ya. Nah Ibu, jadi kendala saya itu sebagai CGP, dengan saya posisi sekarang saya ini baru melahirkan, jadi saya kan cuti Bu. Nah yang jadi kendalanya, yang sangat terkendala, bahwa saya itu mendengar kabar kalau di Lokakarya nanti itu saya ini merasa tidak dapat dispensasi, padahal kan Bu, kemauan saya untuk tidak hadir itu bukan saya sengaja, tapi memang karena keadaan pasca melahirkan yang belum 100% pulih. Iya. Lagi pula jarak antara rumah saya dengan tempat tujuan untuk Lokakarya itu 7-8 jam, sehingga tidak memungkinkan saya untuk hadir di dalam kegiatan tersebut, begitu Ibu. Baik Ibu Mona, jadi itu kendala atau masalah yang cukup membebani Ibu selama ini Bu ya. Iya Ibu. Jadi kira-kira tujuan yang ingin dicapai setelah pembicaraan kita ini apa ya Bu? Saya menginginkan adanya solusi ya Bu, atau minimal yang meringankan pikiran saya terhadap permasalahan saya. Misalnya contohnya mungkin ada ide-ide dari Ibu yang dapat membuat saya ini untuk lanjut aja terus gitu, jangan menyerah di sini gitu Ibu. Iya, jadi yang ingin Ibu capai setelah pembicaraan coaching kita hari ini, Ibu ingin bagaimana mengatasi hal ini ya Ibu ya? Iya Ibu. Baik Ibu, jadi apa yang membuat Ibu Ibu kepikiran dalam hal ini masalah yang paling membebani Ibu, kenapa Bu? Karena Bu, saya berpikiran sudah setengah jalan, apa gara-gara ini saya nanti akan gagal begitu Bu. Padahal kalau saya pribadi gitu, bukan menurut saya ini bukan suatu hal yang memang saya sengaja begitu Ibu. Baik, jadi menurut Ibu Mona, kalau Ibu tidak mengikuti Lokakarya, Ibu akan gagal begitu Bu ya? Iya. Itu prinsip dari Bu Mona. Jadi kalau Ibu tidak melakukan Lokakarya, Ibu akan gagal. Jadi seberapa penting menurut Ibu Lokakarya ini, seberapa penting harus Ibu lakukan? Kalau saya baca surat edarannya dengan pernyataan yang tidak boleh digantikan orang lain, berarti kan ini memang sangat penting Bu. Tetapi di satu sisi memang tidak memungkinkan saya untuk datang hadir begitu Bu. Jadi itu memang benar-benar sangat membebani pikiran saya. Baik Ibu, jadi ini sangat penting bagi Ibu ya. Jadi mungkin memilih Ibu lagi sakit Bu ya, begitu. Tetapi ini sangat penting. Jadi bagaimana
pikiran dalam beberapa hari ini yang sudah muncul dalam pikiran Ibu, mungkin yang sudah ingin Ibu lakukan mungkin? Jadi Bu, hal yang ingin saya lakukan, maksudnya yang muncul di pikiran saya dalam beberapa hari ini adalah ingin menghubungi yang pertama pengajar praktik gitu Bu ya, yang kedua fasilitator kita, dan yang ketiga mungkin orang-orang dinas di tempat kita ya Bu. Jadi saya ingin melakukan ketiga hal tersebut begitu Ibu. Baik Ibu Mona, berarti apa itu sudah Ibu lakukan? Untuk kegiatan, untuk hal yang pertama menghubungi fasilitator dan pengajar praktik sudah saya lakukan Ibu. Tetapi untuk ke orang dinasnya ini belum saya lakukan. Iya, jadi bagaimana tanggapan dari pengajar praktik? Ibu? Alhamdulillahnya Ibu, tanggapan dari pengajar praktiknya itu beliau mengerti tentang keadaan saya, bahwa memang bukan hal yang disengaja. Fasilitator juga begitu, mengerti keadaan saya bukan hal yang disengaja, dan memilih, maksudnya memberikan dispensasi untuk selepas masa bersalin ini, baru kegiatannya Lokakarya ini dilanjutkan kembali untuk sementara. Begitu Bu. Iya, baik, berarti solusi yang pertama sudah Ibu dapatkan ya. Baik, Iya. mungkin Ibu Mona sendiri apa yang Ibu inginkan? Yang Ibu inginkan itu bagaimana? Yang saya inginkan sebenarnya seperti yang saya sampaikan ke pengajar praktik Bu, bahwasanya setelah lepas hari bersalin nanti, insya Allah saya akan mengikuti kegiatan kembali ya, sebagaimana jadwalnya yang sudah ditentukan itu Bu, begitu. Baik, itu yang Ibu inginkan ya. Jadi Ya, Ibu inginkan mendapat izin dari pengajar praktik dan juga dari dinas setempat Bu ya, begitu iya, Bu ya? Iya. Ya. Jadi kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mendapatkan keinginan Ibu? Mungkin minta tolong, seperti yang saya katakan tadi Bu, minta tolong pertamanya dari pengajar praktik, minta tolong ke orang dinas setempat untuk memberikan dispensasi kepada saya dalam hal ini, begitu Ibu. Ya, jadi Ibu akan minta bantu dari pengajar praktik yang tingkatan pertama yang dekat dengan seorang guru penggerak, begitu Bu ya, sebagai pendamping Ibu ya. Mungkin Ibu akan memanfaatkan kesempatan sebagai pendamping. Nah, kemudian mungkin ada lagi yang bisa Ibu lakukan. Kemudian mungkin kalau memang sudah ke pengajar praktik dan memang harus hadir, mungkin saya ingin meminta tolong kalau tidak bisa hadir secara luring, saya diperkenankan hadir secara daring, begitu Ibu. Iya, bagus. Jadi Ibu sudah memikirkan hal yang demikian ya. Jadi Ibu punya solusi dari Ibu untuk bisa Ibu mungkin mengikuti secara daring ya. Jadi itu yang ingin Ibu lakukan. Jadi meminta bantuan dari pendamping Ibu, yaitu pengajar praktik, kemudian juga menyarankan agar Ibu bisa melakukan kegiatan secara daring, begitu Bu ya. Mungkin adalah hal lain yang bisa Ibu lakukan lagi. Hal lainnya lagi mungkin saya mencari pengganti ya Bu, mencari pengganti untuk menggantikan saya mengikuti kegiatan Lokakarya tersebut, begitu Bu. Iya, jadi Ibu sudah luar biasa, Ibu sudah memikirkan hal yang baru lagi Bu ya. Kalau memang tidak bisa secara daring, mungkin Ibu akan mencari pengganti Bu ya. Iya, jadi Bu. Itu solusi yang sudah Ibu dapatkan. Mungkin ada lain Bu ya? Mungkin ada ini? Mungkin selebihnya saya serahkan ke
orang dinas ataupun ke bagian dinas setempat ya Ibu ya untuk Iya, jadi ini. itu beberapa solusi yang sudah Ibu ambil. Yang pertama meminta bantuan dari pendamping atau pengajar praktik, yang kedua melakukan kegiatan secara daring, dan yang ketiga mencari pengganti untuk kehadiran Ibu ya, dan setelahnya itu serahkan kepada dinas terkait. Baik Ibu, kapan Ibu mungkin akan melakukan ide-ide solusi yang telah Ibu utarakan tadi? Kapan akan Ibu lakukan? Untuk menghubungi pengajar praktik, insya Allah akan saya lakukan nanti malam ya Bu ya, secepatnya setelah percakapan coaching kita ini Bu. Jadi saya ingin segera menghubungi pengajar praktik, sekalian juga ingin mendapatkan solusi juga terkait permasalahan saya begitu Ibu. Ya bagus Ibu, lebih cepat lebih baik begitu Bu ya. Jadi segera Ibu akan melakukan ide atau solusi yang sudah Ibu dapatkan tadi, segera Ibu lakukan nanti malam ataupun besok Bu ya. Iya Ibu. Baik, mungkin dalam hal ini untuk menjalankan solusi atau ide-ide itu siapa yang bisa mendukung Ibu? Yang mendukung saya pertamanya mungkin kalau di rumah mungkin ada keluarga Bu ya. Kalau misalnya dari ini ada rekan-rekan sekolah juga, rekan-rekan sejawat. Yang paling pertama Bu, itu memang bantuannya itu dari pengajar praktik Bu. Iya, berarti di situ pengajar praktik sangat mendukung ya, dan juga keluarga, rekan sejawat itu sudah sangat mendukung juga Bu ya. Iya Bu. Iya. Baik, jadi solusi yang sudah Ibu dapatkan, ide-ide yang sudah Ibu dapatkan tadi, bagaimana komitmen Ibu dalam menjalankan ide Ibu tadi? Komitmen saya Bu, seperti yang saya katakan tadi, jadi saya akan berusaha Bu, untuk mendapatkan hak dispensasi saya Bu. Begitu ya. Supaya saya tidak gagal di tengah jalan. Iya, apalagi kalau bisa secara daring ya Bu ya. Iya, jadi komitmen Ibu untuk melaksanakan semua kegiatan semaksimal mungkin, begitu Bu ya. Baik, jadi dengan komitmen Ibu untuk melaksanakan semua itu, Ibu berusaha mendapatkan hak Ibu, hak dispensasi Ibu. Jadi baik, di sini juga tadi Ibu sudah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak ya Bu ya. Jadi di akhir percakapan kita hari ini, apa yang sudah Ibu dapatkan? Saya sudah mendapatkan hal-hal yang saya inginkan begitu ya. Misalnya saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya sendiri Bu. Jadi sudah ada yang akan saya lakukan nanti setelah percakapan coaching kita ini. Iya, baik. Jadi sudah cerah begitu Bu ya. Sudah ada bayangan bagaimana solusi ke depan begitu Bu ya. Baiklah Bu Mona, tidak terasa ini sudah di akhir percakapan kita Bu ya. Jadi Ibu sudah mendapatkan solusi dari diri Ibu sendiri. Baik, untuk ke depan kapan kita bisa berjumpa lagi Bu Mona untuk menanyakan perkembangan dari Bu Mona? Mungkin 3 hari lagi ya Ibu. Baik, 3 hari lagi kita berjumpa lagi secara daring ya Bu Mona ya. Iya Ibu. Baiklah, terima kasih banyak Bu Mona sudah berbagi cerita dengan saya. Sama-sama Ibu, terima kasih kembali sudah mendengarkan saya. Iya, baik. Saya izin Bu Mona. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari proses percakapan yang baru saja saya amati, di sini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Coach. Dari apa yang sudah dilakukan percakapan barusan, indikator apa yang ingin dicapai dari proses coaching baru saja? Baik, terima kasih Ibu. Jadi dari percakapan coaching barusan,
dari percakapan coaching barusan yang ingin saya capai, double ini ya suaranya. Baik, dari percakapan coaching barusan yang ingin saya, kompetensi yang ingin saya capai yaitu bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kursi saya, kemudian bagaimana saya ingin bisa mendengarkan aktif dari solusi dan situasi yang dihadapi oleh kursi saya, kemudian bagaimana saya bisa menghadirkan kehadiran penuh dalam percakapan dengan kursi begitu. Iya, baik sekali ya Bu. Tadi juga saya sudah mengamati alur percakapan Tirta yang sudah kita lakukan, yaitu yang terdiri dari tujuan sudah ada, kemudian identifikasi sudah nampak, kemudian rencana aksi juga sudah Ibu lakukan, demikian juga dengan tanggung jawab. Jadi di sini Bu, sebelum kita akhiri percakapan kita, kira-kira kompetensi yang paling ingin Ibu kembangkan di sini apa ya Bu? Ya baik Ibu, sebenarnya di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan, ketiga kompetensi itu ingin saya kembangkan. Ya seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot dalam percakapan coaching, karena ini ketiga-tiganya memang sangat diperlukan ya. Iya Bu. Memang kita sebagai coach itu harus menguasai keterampilan, baik itu keterampilan dalam mengajukan pertanyaan yang memberdayakan, kehadiran penuh, mendengar aktif, bahkan juga mendengarkan dengan penuh rasa. Nah, dengan demikian maka kita akan bisa mampu menjadi seorang coach yang ideal, yang mampu membangkitkan potensi dari si kursi yang sedang kita coaching. Nah, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu. Baik, untuk selanjutnya saya akan berperan sebagai pengamat. Di sini saya sebagai CGP 3, yaitu Ibu Rika Agustina yang akan menjadi pengamat, dan Bu Firhana sebagai CGP 2 akan menjadi kursi Bu ya. Kursi Bu ya, akan menjadi kursi, dan Bu Mona sebagai CGP 1 akan menjadi coach. Baik Bu Mona. Ya, di sini Ibu berperan sebagai coach Bu ya. Iya Ibu. Baik, Bu Mona, saya sebagai pengamat di sini nanti saya ada rubrik penilaian yang akan saya amati terhadap Ibu ya. Jadi ada beberapa kompetensi yang akan saya lihat dari dalam rubrik penilaian ini, dan juga indikator-indikator. Baik Ibu. Baik Ibu, di antaranya yaitu kompetensi mengenai alur pembelajaran Tirta. Nanti akan saya lihat apakah Ibu Mona nanti akan melakukan percakapan coaching menggunakan alur pembelajaran Tirta, dan kemudian nanti kompetensi kehadiran penuh. Di sini nanti kita akan melihat, dan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan aktif dan mendengarkan dengan rasa. Begitu Bu ya? Iya Ibu. Jadi Ibu, mungkin sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu, mungkin di sini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam percakapan coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang alur pembelajaran Tirta ya Bu ya. Jadi di mana saya mengetahui topik permasalahan dari coach saya itu, terus saya dapat menemukan identifikasi masalahnya, juga
mengajukan pertanyaan yang berbobot dan memberikan tanggung jawab untuk coach saya gitu Bu. Baik Ibu, jadi itu yang ingin Ibu kembangkan ya. Jadi di sini bagian kompetensi mana Bu ya yang ingin diobservasi? Yang ingin diobservasi indikatornya yaitu ada kehadiran penuh Bu atau presence itu. Yang paling ingin diobservasi yaitu tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Ibu, itu yang paling ingin diobservasi ya, bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu Bu ya. Iya. Baik Ibu, mungkin menurut Ibu nanti indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu bagaimana Bu ya? Indikator pencapaian saya ingin mengembangkan ataupun menghadirkan kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, menjadi pendengar yang aktif dan mampu mendengarkan dengan rasa, Bu. Itu dia. Baik Ibu, semoga itu akan tercapai indikator tersebut dalam percakapan coaching kita nanti. Baik Ibu, dipersilakan Bu Mona sebagai coach dan Ibu Irhana sebagai coach. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Irhamna. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar? Baik Bu? Alhamdulillah baik Bu. Gimana nih, ada permasalahan apa ataupun ada hal apa yang ingin disampaikan sehingga Ibu mau mengajak bertemu secara daring seperti ini? Iya Bu, sebenarnya saya punya sedikit hal yang mengganjal di hati saya, yaitu tentang siswa saya Bu di kelas. Nah, siswa saya di kelas Bu, ada beberapa siswa yang kurang berminat Bu, atau minat membacanya kurang Bu. Oh baik, jadi pertemuan kita kali ini Ibu memiliki siswa yang siswa tersebut itu kurang ataupun tidak berminat ya Bu ya dalam membacanya gitu Bu. Iya Bu. Iya. Selanjutnya Bu, apa yang ingin Ibu dapat setelah kita melakukan percakapan coaching ini nanti? Saya ingin mendapatkan ide-ide baru bagaimana siswa di kelas saya itu dapat termotivasi atau mempunyai minat yang lebih baik atau lebih tinggi dalam membaca Bu. Baik, berarti Ibu ingin siswa tersebut itu memiliki motivasi yang tinggi dalam minat membaca ya Ibu ya. Nah, ya, Bu. Apa yang ingin Ibu dapatkan ataupun Ibu inginkan dari permasalahan terhadap siswa tersebut? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Bagaimana caranya supaya siswa saya tersebut dapat mempunyai minat yang tinggi dalam membaca, Bu, sehingga mereka dapat terampil membaca. Baik, berarti Ibu ingin memiliki solusi terkait membangkitkan motivasi ataupun memberikan motivasi terhadap minat baca dari siswa Ibu tersebut sehingga mereka itu juga terampil ya Bu ya dalam melakukan kegiatan membaca ataupun melakukan kegiatan hal apapun ya begitu ya, karena memang membaca itu adalah hal yang utama begitu ya Ibu ya. Nah Ibu, hal apa saja yang sudah Ibu lakukan terhadap memotivasi siswa Ibu tersebut itu? Saya sudah melakukan pendekatan seperti membangun suasana yang menarik dan menyenangkan sehingga timbul minat dari siswa saya untuk terus belajar membaca, Bu. Wah, berarti Ibu memang sudah melakukan hal-hal yang menarik ya
agar mereka itu termotivasi untuk kegiatan membaca ataupun memiliki minat dalam kegiatan membaca tersebut, begitu Bu ya. Wah, bagus sekali Bu ya. Ada hal lain Bu yang sudah Ibu lakukan? Ada Bu, selain itu saya juga sudah menyediakan buku bacaan yang beragam yang saya siapkan di pojok baca. Jadi saya berharap dengan adanya banyak buku di sini, minat siswa saya jadi berkembang Bu dalam membaca. Wah, berarti Ibu memang sudah menyediakan ataupun melakukan hal-hal menarik untuk memang benar-benar membangkitkan mereka itu di dalam kegiatan membaca, untuk memberikan mereka itu, untuk mendorong mereka itu agar mereka memang berminat untuk membaca, begitu Bu ya. Wah, menarik sekali hal yang sudah Ibu lakukan. Selain itu Ibu, ada lagi hal yang sudah Ibu lakukan? Ada Bu, selain itu saya dalam mengajari murid saya di kelas, ketika membaca itu saya menggunakan media yang bervariasi Bu, seperti kartu kata contohnya. Baik, berarti memang sudah ada hal lain lagi yang Ibu lakukan, yaitu dengan membuat kartu baca ya Ibu ya. Begitu Bu ya, kartu Ya, Bu. kata untuk membangkitkan minat mereka itu dalam membaca. Nah, Ibu, setelah hal yang sudah Ibu lakukan itu, apa rencana ke depan Ibu untuk membangkitkan motivasi mereka itu dalam kegiatan membaca ini? Begitu. Apa ya Bu ya? Oh, saya ingin membuat pohon literasi yang menarik Bu, biar menarik minat siswa saya dalam membaca. Wah, berarti memang hal-hal Ibu sudah mengupayakan hal-hal yang memang begitu sedemikian rupa supaya siswa di kelas Ibu itu tertarik untuk kegiatan membaca, untuk memotivasi mereka, begitu Bu ya. Wah, bagus Iya sekali Bu. Bu. Ada hal lain Bu? Mungkin saya bisa mengajak murid saya ke perpustakaan sekolah Bu. Di sana kan banyak Bu bukunya. Jadi murid saya bisa bebas memilih buku mana yang ingin dibacanya Bu. Mungkin dengan begitu bisa meningkatkan minat baca murid saya Bu. Wah, berarti memang Ibu sudah memiliki ide-ide ataupun memang rencana-rencana lain dalam kegiatan untuk membangkitkan motivasi mereka. Salah satunya yaitu tadi ada Ibu mau membuat pohon literasi, terus Ibu akan mengajak mereka ke perpustakaan. Mungkin Ibu bisa mengenalkan mereka beragam buku-buku bacaan begitu Bu ya, makanya Ibu mau membawa mereka ke dalam perpustakaan. Wah, bagus sekali, berarti Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu sendiri, benar begitu Ibu? Benar Bu, saya jadi semakin terbuka Bu pemikiran saya untuk Wah, menambah minat baca. iya, jadi Ibu sudah tahu ya Bu ya apa yang akan Ibu lakukan dalam membangkitkan siswa Ibu tersebut. Kira-kira Bu, kalau sudah Ibu memiliki ide-ide sedemikian rupa tadi itu, kapan Bu Ibu mau melaksanakan ataupun melakukan ide-ide yang Ibu sampaikan tadi? Begini Bu, karena menurut saya membaca itu sangat-sangat penting ya Bu ya bagi siswa kita. Jadi saya akan segera Bu melaksanakannya. Jadi mulai besok saya akan memulai rencana saya Bu. Baik, berarti Ibu akan melakukan sesegera mungkin, yaitu besok akan melakukan rencananya Bu ya. Ini memang bagus sekali Bu, karena memang membaca itu
hal seperti yang Ibu bilang tadi, hal yang memang urgent Bu ya, jadi harus disegerakan. Nah, baik Ibu, saya harap semoga Ibu bisa melakukannya sesegera mungkin. Baik Ibu, ada kira-kira kapan kita akan bertemu kembali untuk bisa melihat perkembangan tentang permasalahan tadi? Kita akan bertemu 3 hari lagi, Bu ya. Saya akan mengatakan atau mengkomunikasikan kepada Ibu tentang hasil dari rencana saya tersebut tadi, Bu. Baik Ibu, berarti kita akan bertemu 3 hari lagi ya Bu ya, untuk melihat perkembangan dari kegiatan yang akan Ibu lakukan itu, begitu ya Bu ya. Terima kasih Ibu sudah mau berbagi cerita kepada saya. Semoga semuanya yang ingin dicapai tercapai. Terima kasih juga atas waktunya Ibu ya, karena kita juga sudah di akhir pembicaraan ini Bu ya. 3 hari lagi kita jumpa ya. Iya Bu, terima kasih sebelumnya ya Bu. Ibu sudah membuka pemikiran saya sehingga saya mampu menemukan ide-ide baru supaya dapat meningkatkan minat baca siswa di kelas saya. Iya Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah selesai ya. Jadi Bu Mona sebagai Kus dan Bu Irhana sebagai Kusi. Jadi tadi saya sudah mengamati dan melihat proses dari percakapan Kucing sudah dilakukan sesuai dengan alur tirta Bu ya. Sudah ada tujuan di awal tadi yang topik yang ingin dibicarakan sudah ada, kemudian juga identifikasi sudah dilakukan, kemudian juga berencana aksi tadi saya melihat juga sudah dilakukan dalam percakapan Kucing tadi, dan tanggung jawab dan ataupun komitmen ya juga sudah dilakukan dalam proses percakapan Kucing tadi. Baiklah. Jadi di sini yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan kira-kira apa ya Bu Mona? Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Iya, baik. Jadi di sini yang diinginkan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Baik, jadi memang sudah kelihatan tadi sudah ada dari Bu Mona sudah ada kehadiran penuh, saya sudah melihatnya. Juga Ibu Mona juga bisa mendengarkan aktif ya, terlihat dari percakapan Kucing tadi juga sudah terlihat, dan pertanyaan yang Ibu Mona sampaikan juga sudah saya rasa juga sudah berbobot ya, dapat menggali potensi dari seorang Kucing ya, memang sudah terlihat sehingga tadi saya dapat melihat Ibu Irhana dapat dia memberikan ide-ide baru dalam kendala yang dihadapi ya. Jadi di sini sudah sangat luar biasa dari praktik percakapan Kucing yang sudah kita lakukan melalui alur tirta. Itu saja Bu Mona dari saya, tanggapan dari saya. Terima kasih banyak. Iya Ibu, terima kasih banyak. Ini udah habis ya? Iya, jadi proses Kucing kita sudah selesai sampai di sini. Baik. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.